Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang buat Om Lino dan Ibu. Juga buat Bapak Pendeta Welly, Bapak Pendeta Samuel Rudi, Bapak Pendeta Samiaji dan Ibu. Juga buat Tante Nila dan seluruh saudara-saudara iman yang saya kasihi. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah Pranatal kita ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut Yesus dalam hidup kita. Oh haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita angkat kembali penuh dengan iman. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku Tuhan. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita ulang lagi dari atas. Dia sungguh indah. Mari kita renungkan. Mari kita sambut Dia dalam hati kita. Dia Yesus. Dia Yesus yang mengampuni kita, tapi Dia juga mencintai kita. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Dia agung, Dia cinta daku. Oh haleluya. Haleluya. Dan Dia mengampuni kita semua. Dan ampuni, bahkan rela mati demi kita. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian
sembah. Haleluya. Mari katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan, Kau ku puja, Kau ku. Dengan kasih Kristus, Tante Nila membuka dalam doa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami satukan hati kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu itulah yang selalu kami rindukan Tuhan. Ketika Engkau hadir, pasti kami boleh merasakan ada sentuhan-sentuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada sentuhan-sentuhan kuasa ilahi yang boleh membangkitkan semangat kami, yang boleh membangkitkan cinta kami kembali yang mungkin sudah mulai dingin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, gerakan kuasa Allah boleh terjadi di tengah-tengah kami. Malam ini ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang melihat hati kami. Engkau yang melihat Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami sudah korbankan untuk kami datang ke sini. Semua tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Pasti Tuhan akan mengangkat kami. Sehingga tidak ada lagi kesuraman dalam hidup kami. Yang adalah sukacita, sukacita, sukacita yang besar itu boleh menguasai hati kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Kuasai Bapak Ari Tuhan yang akan memimpin puji-pujian bersama tim singers, pemusik, pengatur LED sound system, semua Tuhan ada dalam satu kesatuan roh. Allah mengurapi supaya ketika kami memuji Tuhan, suasana surga hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tidak ada yang sedih lagi, tidak ada yang merasa sendiri, kesepian, tapi semua dibakar oleh kuasa puji-pujian itu. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian pada malam ini, Tuhan berkati, baik pengatur LED sound system, penyambut tamu, kolektan, maupun video, fotografer, semua Tuhan berkati. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Lino yang sudah ada bersama kami, dan beberapa hamba Tuhan yang beribadah bersama kami. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, Tuhan berkati. Yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada malam ini hanya dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, meruhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih menyembah Dia. Saat indah, saat indah, ku berharapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat Tuhan saja angkat lagu ini, angkat pujian ini. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati saat-saat bersama-Mu Bapa. Oh haleluya. Engkau yang maha kudus di tempat yang maha suci. Engkau yang selalu ada buat kami. Haleluya, haleluya. Ku ingin, haleluya, haleluya Tuhan. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya Bapa. Menikmati kasih. Mari bersama-sama, haleluya. Oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu
kita sembah Tuhan. Ayo mari kita sembah. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita sembah Yesus yang hadir, yang lahir buat kita. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau hadir buat kami orang-orang yang berdosa. Oh mari sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya. Oh angkat suaramu. Berterima kasih pada Yesus yang lahir buat kita. Sampai sekarang kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena berkat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir buat kami Bapa. Engkau ada selalu. Engkau begitu setia buat kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau yang selalu ada. Kau yang selalu setia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari katakan Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari katakan. Oh, Kau ku sembah.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu? Ketika kita menyembah Tuhan, rasa haru, rasa rindu itu selalu ada dalam hati kita. Mari dengan semangat Natal ini, kita ubah hati kita. Kita mau sambut Dia di hati kita. Kita mau bersama-sama dengan Dia. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Mari katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, hey, Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan
dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Masih bisa tetap berdiri? Masih bisa? Aku jalan kebenaran, kata Yesus. Haleluya. Ayo keluarkan semangatnya. Kita sambut Yesus karena dia jalan kebenaran. Mari. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari jemaat Tuhan saja, glory, haleluya. Amin. Mari bersama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Kita tidak lelah memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak dipuji dan dibesarkan sampai selama-lamanya. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu semua. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Welly berdoa. Pada pertengahan ibadah kami pada saat malam hari ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau ada di atas puji-pujian kami orang percaya. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati setiap kami, tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan balas berkat berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan memberikan persembahan dengan mengucap syukur
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Haleluya, karena Dia yang selalu ada, yang selalu setia buat kita. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat kembali dengan penuh iman. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab Tuhan, oh haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Dan kita ulang lagi dari awal. Kita lebih mengimani, walaupun tidak seperti rencana kita, tapi Tuhan punya rencana indah. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan Engkau tolong kami Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh,
Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari katakan berkali-kali, Tuhan tolong kita. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali kami jauh dari jalan-Mu, tapi berkali-kali juga Kau tetap memanggil kami, menolong kami Tuhan. Mengarahkan kami kembali ke jalan yang benar. Dalam setiap rasa sakit Engkau ada, Engkau yang menghitung setiap tetes air mata yang terjatuh. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Ajar kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada Tuhan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Samuel Rudi berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat Sekina. Haleluya. Biasanya kalau 5.000 orang menggemparkan. Ini 3.000 orang. Coba kita sekali lagi katakan haleluya. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini. Ya, mulai pertama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nila, Bapak Samuel dan mungkin semua pengurus Sekina yang ada dapat mempercayakan saya malam hari ini lagi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya sudah ditelepon sama atau di WA sama Ibu Nila minta melalui istri saya. Tadi pagi Bapak Samuel juga sampaikan ingatkan lagi melalui istri saya dengan waktu yang diberikan dan juga disuruh pakai jas. Dalam perjalanan macet saudara, otak saya pakai enggak itu jas saya gantung di mobil. Begitu sampai Ibu Nila ketawa. Dan ini awal mula saya mulai pakai berdandan seperti ini untuk menampilkan di luar, untuk beribadah di luar. Saudara, satu pergumulan bagi saya saudara. Karena saya satu hamba Tuhan yang kuno. Ya tidak terlalu modern. Karena tadi saya katakan kepada Ibu Nila. Dulu saya buka pelayanan, saya sudah ditegur sama MD. Mau jadi preman atau mau jadi pendeta. Karena saya nggak pakai dasi, saya senang ketemu orang, berdiskusi, menyampaikan firman Tuhan, doa itu kesenangan saya. Akhirnya mau tidak mau karena hamba Tuhan harus dengar-dengaran. Terima kasih Bapak Samuel dorong saya untuk pakai jas malam hari ini. Baik, puji Tuhan saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara ya. Kita akan lihat dengan tema yang sudah diberikan dan juga waktu saya akan cepat saja saudara. Karena saya waktu disampaikan untuk dapat tugas kembali dengan
firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tadinya saya sudah siapkan, begitu Ibu Nila sampaikan, saya langsung siap. Lantas Bapak Samuel minta foto, dikirim lagi. Saya lihat, kok istri saya bilang, waduh saya lupa kirim kasih kamu. Ternyata sudah ada. Saya belajar lagi. Saya ini jadi hamba Tuhan yang demen belajar, saudara. Jadi saudara, saya kasih tahu, ini catatan khotbah saya. Ada 2 lembar malam hari ini saya siap buat Sekinah. Ya, jadi bakal makan waktu lama. Tapi saya sadar saudara, karena waktu yang diberikan jadi tidak lama-lama. Jadi saudara, saya mau sampaikan begini. Awal mula saya ingin sampaikan dulu saudara. Kalau saudara lihat juga saya pegang Alkitab yang baru. Ini ada satu yang perlu saya mau sampaikan kepada saudara. Semua yang bawa Alkitab coba angkat dulu saudara. Angkat yang bawa Alkitab. Bawa Alkitab secara fisik. Coba angkat tangan, mata saya ada buram dari depan ini saudara. Kurang lebih hanya 5-6 orang ya. Saudara begini saudara. Satu waktu saudara ada diskusi di grup. Saya punya grup juga saudara. Ada pengusaha-pengusaha muda juga saudara. Berdiskusi karena menanggapi sebuah dialog, sebuah anjuran untuk kalau bisa jemaat Tuhan kembali kepada fisik firman Tuhan daripada virtual. Lantas mulai segala macam tanggapi, alibi, alasan udah tua, gak bisa lihat, gak bisa baca, segala macam. Untuk dipaksa harus dapat memahami dan menerima. Karena ini dunia modern. Saya hanya jawab, semua berdebat saya jawab. Pergunakan segala sesuatu tepat pada waktunya atau pada saatnya. Saya jawab begitu. Akhirnya saudara saya dikirim Alkitab masih baru saudara. Kebenaran dia salah satu staf terpercaya yang ada di Pantai Indah Kapuk di Gunung Agung. Dia kirim, Om ini cetakan baru dan ini lebih jelas supaya lihat nggak kabur. Nah saudara lihat hari-hari ini saudara saya jadi hamba Tuhan yang sedikit ifil saudara. Ketika kalau ada hamba Tuhan naik, puji Tuhan kalau seminar pakai tape nggak jadi masalah. Tapi kalau pakai handphone, saya langsung ifil di bawah saudara. Memang benar firman Tuhan yang disampaikan. Tadi Bapak Rudi sudah bilang, Tuhan Yesus tolong kalaupun koreksi kami harus terima. Amin. Saudara gak setuju dengan doa Bapak Samuel berarti. Amin. Saudara, jadi akhirnya sekarang itu jadi pembahasan di setiap gereja. Ya. Dan saya katakan zaman dulu, orang-orang tua dulu Alkitab itu dipeluk saudara. Karena mereka merasa bahwa ada kuasa, ada power di dalam Alkitab itu. Kalaupun dirobek, disampul saudara. Percaya nggak percaya boleh tanya. Kalau masih punya orang tua yang dulu sangat fanatik dengan Alkitab. Ya, saya katakan tidak dosa dan juga ya tidak dosa dan tidak salah. Terserah saudara. Tapi di tempat saya kemarin hari Sabtu ada 6 orang baptis. Dari golongan ancung-ancung tancap, kata Yoyo Aundato almarhum. Saya bilang beli Alkitab, untuk masuk gereja beli Alkitab. Benar mereka beli Alkitab, kalau mau dengar firman Tuhan, puyang mereka. Matius di mana, Markus di mana, Wahyu di mana, Yeremia di mana, puyang. Saya bilang tetap saya paksa, harus pakai Alkitab. Gak apa-apa. Terserah saudara di Sekinah mau pakai apa. Yang penting dengar firman Tuhan. Amin. Saudara sudah lemas dengar firman Tuhan. Haleluya. Lain kali jangan undang Om Lino lagi. Baik, puji Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Kalau kita lihat saudara. Ayat yang ke-16. Kalau saudara lihat kita baca bersama saudara. Saya kadang-kadang ada hamba Tuhan suka sindir langsung. Mari kita buka handphone kudus katanya. Aduh, ya kan? Sudah pernah dengar kan berkali-kali ya? Alkitab yang kudus, dia bilang firman Tuhan yang kudus. Saudara pernah nonton satu tayangan ada artis dunia. Coba-coba robek-robek Alkitab. Belum ada 5 menit langsung jatuh dan mati. Pernah nonton itu saudara? Coba handphone saudara lempar. Mati enggak? Ya, benar kan? Saudara,
kita lihat 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita, Dia yang telah menyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kalau saudara baca satu perikop ini suratan Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan tentang bagaimana keluarga Allah, jemaat Tuhan itu sebagai penopang dari kebenaran dari firman Tuhan. Paulus gambarkan bagaimana keluarga jasmani dan keluarga rohani. Coba saudara boleh lihat ayat 15. Makanya saudara, sebuah rumah tangga itu dapat berdiri teguh, dapat bertahan, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kalau mereka itu hidup sungguh dan hidup benar, maka rumah tangga itu akan dapat berdiri. Demikian juga di dalam sebuah pelayanan, sebuah persekutuan, sebuah peribadatan. Kalau kita sebagai keluarga duduk bersama, itu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita hidup sungguh, hidup benar, maka kita dapat menopang kebenaran Allah, dapat menopang gereja untuk tetap dapat bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya ayat yang ke-16 Paulus katakan, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Kalau bicara tentang rahasia kesalehan, kata saleh itu adalah ketaatan atau kesungguhan. Orang yang menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh atau orang yang taat dalam peribadatannya. Kalau kita lihat saudara, berarti kita lihat bahwa ketika kita beribadah itu bukan hanya sekedar. Saya satu kali nonton ada seorang ibu hamba Tuhan cukup terkenal. Debbie Basir katakan begini, buat apa setiap hari Minggu bangku gereja itu dipanasin? Dan dia katakan bertobat. Artinya setiap minggu, setiap ibadah, setiap persekutuan, di mana ada ibadah kita hadir. Tapi gak ada satu perubahan dalam hidup ini. Gak ada satu pertumbuhan rohani dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa dapat menopang sebuah pelayanan? Amin. Ini yang Paulus katakan. Untuk bisa menopang rumah tangga, untuk bisa menopang sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Secara keseluruhan, semua harus hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesungguhan. Taat di dalam kita beribadah. Taat akan kebenaran firman Allah. Bukan sekedar kita hadir. Tetapi dalam kita beribadah, dalam kita memuji Tuhan, dalam kita menyembah kepada Tuhan, menarik hadirat Tuhan, mendatangkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus supaya bekerja di tengah-tengah ibadah kita. Supaya kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa, yang hebat, yang dahsyat, mujizat Allah boleh terjadi di tengah-tengah peribadatan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa gereja pada umumnya hari-hari ini haus akan mujizat Tuhan. Haus akan mujizat Tuhan. Karena kita ingat, ketika gereja mula-mula diawali dengan mujizat. Amin. Diawali dengan mujizat. Sampai hari ini itu sebabnya setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap hamba Tuhan haus akan mujizat Tuhan. Haus akan keajaiban Tuhan. Kalau kita tidak hidup sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak jadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Menarik hadirat Allah. Undang Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mungkinkah mujizat itu akan terjadi?
Sementara semua datang dengan rindu supaya dapat lawatan Allah dalam hidup ini. Katakan amin. Katakan amin. Amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu waktu saya nonton saudara. Di Afrika ada ibadah luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Sementara ibadah pujian penyembahan dinaikkan. Semua berlompat menarik hadirat Tuhan. Ada yang datang bisik kepada pendeta yang sementara berkhotbah. Ada jenazah di halaman gereja. Keluarlah pendeta. Diikuti dengan pelayan-pelayan. Jemaat menyaksikan. Doa, 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 doa. Jenazah itu mulai bangun. Duduk. Dipapah untuk berdiri. Dikasih jalan sompoyongan. Terus akhirnya kemari. Begitu jemaat melihat mujizat itu terjadi. Betapa soraknya mereka bagi Tuhan. Berikan kepujian bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Seakan-akan, ingat kata saya. Seakan-akan terjadi mujizat yang luar biasa. Beberapa waktu saya baca kemudian. Pendeta itu ditangkap oleh pihak berwajib. Karena sudah disetting begitu rupa. Baik ambulans, baik peti, baik rumah sakit. Dan orang tersebut disetting begitu rupa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Gereja jangan penuh dengan kepalsuan. Amin. Gereja jangan penuh dengan kepalsuan. Satu waktu saya ikut doa puasa. Doa puasa hamba-hamba Tuhan. Datang pengusaha khotbah. Saya, istri dan saya bawa beberapa jemaat. Waktu altar call, pengusaha itu turun. Seorang ibu muda pengusaha. Bawa minyak, anak buah pegang minyak. Doa taruh di jidat, dorong untuk jatuh. Ada yang mundur-mundur. Saya juga hampir jatuh saudara. Mundur. Enggak jatuh, ditahan mundur. Didorong enggak jatuh. Semua udah siap. Ada kain untuk tutup, ada yang tahan untuk kasih tidur. Saudara, boleh banyak pelajaran yang kita dapat hari ini saudara nonton. Ada banyak orang sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Itu sebabnya ada banyak juga setting begitu rupa. Ya. Saya katakan, mujizat Tuhan tetap ada sampai hari ini. Amin. Mujizat Tuhan tetap ada sampai hari ini. Tapi bagaimana mujizat Tuhan itu jadi? Bagaimana karya Allah itu bisa jadi saudara? Kalau kita tidak hidup sungguh. Kalau kita jadi orang-orang yang tidak taat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Allah? Saudara boleh nonton, ada banyak tayangan cara-cara orang beribadah. Semua sedang melihat, sedang menanti mujizat Allah itu jadi sampai hari ini. Kalau malam hari ini saya diundang untuk ibadah pranatal. Kata pranatal itu artinya persiapan untuk menghadapi Natal. Amin. Saya mau persekutuan Sakinah tidak sekedar hanya persiapan secara jasmani. Tidak sekedar persiapan hanya secara lahiriah. Tidak sekedar hanya seremonial. Tetapi belajar semua bergumul, berdoa. Minta hadirat Tuhan. Supaya pada waktu Natal mujizat Allah terjadi di tempat ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Satu pengalaman saudara yang kita dapat lihat. Waktu Yosafat dalam 2 Tawari 20. Yosafat mengakui kemampuan dan keberadaan, kehebatan, kemampuan dari semua masyarakat yang ada. Tapi satu hal yang dia katakan, mari kumpul semua, kita doa dan puasa. Waktu mau berperang melawan Bani Amun dan Bani Moab, Yosafat Allah katakan, kamu tinggal diam, Allah yang berperang ganti kamu. Harus ada satu bayaran. Bayaran kita adalah doa, bergumul, mempertaruhkan di hadapan Tuhan.
Supaya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, biarlah Tuhan yang dipuji oleh karena keajaiban, oleh karena mujizat, oleh karena kedahsyatan yang kita alami dalam hidup ini. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara lihat, makanya Paulus katakan tadi melalui Timotius, agar supaya mereka juga dapat memberitakan. Sampai hari ini saudara, berita Natal ini sedang dikumandangkan di mana-mana. Dari tanggal 1 sudah ada gereja yang mengadakan Natal. Amin. Dan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang dinanti-nantikan. Pegang tangan dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Pegang tangan dan katakan sungguh-sungguh dulu. Saudara tahu, saya kasih tahu kenapa saudara bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang ulang tahun, saudara yang dapat kado. Benar enggak? Saya tadi lagi pikir, nanti Ibu Nila dapat kado banyak. Tuhan Yesus ulang tahun, Ibu Nila dapat kado banyak. Karena ketua Sekina. Ya kan? Tuhan Yesus yang ulang tahun, kita yang dapat kado. Amin. Itulah Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara lihat apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Injil Matius 18 ayat yang ke-20. Di mana kalau kita lihat Injil Matius pasal 18 ayat 20 ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya baca. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara bayangkan enggak? Saudara bayangkan enggak? Enggak kan? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir, saya tidak bayangkan saudara. Apa yang akan terjadi? Amin. Kalau Tuhan hadir, saudara tidak dapat dibayangkan. Ya. Tidak dapat dibayangkan. Bagaimana kita akan rasakan itu dalam hidup ini. Kita akan menikmati pribadi lepas pribadi. Lawatan Allah kita akan alami dalam hidup ini. Bahkan mujizat yang kita katakan tidak mungkin akan jadi mungkin karena Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kalau tidak, ada banyak hamba-hamba Tuhan berdoa, Tuhan Yesus tolong mau dengar firman Tuhan. Datang dengan ini, pulang jangan dengan ini, pulang dengan bekal. Tapi itukah saudara alami atau enggak? Hanya kita yang bisa jawab di hadapan Tuhan, alami atau enggak. Padahal Tuhan katakan hanya 2-3 orang. Dengan nama Tuhan. Nama Tuhan saya tidak punya waktu banyak. Nama Tuhan, ya nama itu, nama seseorang itu berpengaruh loh. Ya nama itu berpengaruh loh. Pak Samuel jadi RT enggak di komplek perumahan Pak Samuel? Oh kalau Pak Samuel jadi RT, siapa yang jadi RT di sini? Ada Pak RT, coba angkat tangan Pak RT. Saya pernah jadi RT, bendahara saya. Saya langsung ingat, Yudas itu bendahara, langsung saya ingat jadi Yudas. Kemarin saya serahkan, saya gak mau jadi bendahara RT lagi. Kalau kita jadi RT aja, berani anak tetangga macam-macam, bapak gua RT lu. Dalam hati bapak lu baru RT aja sombongnya minta ampun. Bapak gua yang menteri aja gak sombong seperti bapak RT. Apalagi nama Yesus. Amin. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ya. Nama yang diberikan Allah kepada Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Jadi kalau saudara baca ini. Hanya 2-3 orang dikatakan. Di situ ada nama Tuhan. Kalau selalu disebutkan. Mengimani, meyakinkan, percaya akan kuasa nama daripada Tuhan. Saudara tidak bisa bayangkan loh apa yang terjadi loh. Halo? Halo?
Amin saudara. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti kalau udah pas jam nggak apa-apa, kasih kode saya. Ya sungguh, saya kasih tahu dulu, saya pernah diundang khotbah di GBI Arkadia 2 kali ibadah. Saya kalau orang undang, pasti saya udah siap. Karena saya belajar saudara, saya nggak main comot ayat, saya belajar. Ya, sekina 3 kali saya sudah khotbah di tempat ini, sampai hari ini belum buang, masih ada. Ya, waktu saya khotbah, sementara khotbah di bagian belakang LCD, selesai. Saya bilang ibadah kedua saya harus rubah. Karena ternyata 15 menit selesai. Saya bilang Tuhan, mumpung saya masih muda nih saudara. Ibadah 5 kali saya jabanin kalau khotbah seperti itu. Ya, saya udah 61 tahun masih muda kan saudara. Kelihatan masih anak-anak. Saudara kalau di rumah sakit, saudara tahu kalau orang pergi ke rumah sakit sekarang. Begitu duduk berdampingan semua saudara. Yang ditanya apa saudara? Yang pertama sakit apa, yang kedua umur berapa? Yang tua-tua jawab, amin. Begitu saya bilang 61, dia bilang 61. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Di mata buta, kabur. Makanya dia bilang saya paling hanya 54 tahun. Pada istri saya bilang, Pak udah tua kamu. Ya saudara lihat. Kenapa saudara? Dalam kita lihat bahwa Paulus katakan di dalam Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Ayat 12 dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Ini kalau kita tidak dapat bedakan, kita pikir semua sama loh. Ya. Memberikan persembahan itu ada aturannya saudara. Haleluya. Saudara kalau tambah tegang saya bakal tutup nih. Sungguhan. Saya pernah khotbah di angkatan saya. Semakin haleluya saya semakin jadi-jadi. Tuhan kasih ayat terus. Kalau mereka udah stop saya tutup. Ya. Memberikan persembahan itu. Ya itu ada aturan. Amin. Orang Majus memberikan persembahan kepada Yesus. Itulah persembahan mereka yang paling baik. Mereka berikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Harus berikan semaksimal mungkin. Ketika kita datang beribadah itu kita datang membawa hidup kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya persiapkan hidupmu dengan baik. Persiapkanlah keadaan hidupmu dengan baik. Karena apa? Karena saya ingin bawa ini tubuh. Ini mempersembahkan kepada Tuhan. Karena saya akan mempersembahkan kepada Tuhan. Supaya itu berkenan. Saudara tahu kata berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau kita melayani. Kita dapat menyenangkan orang lain. Orang itu akan ingat kepada kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan. Saudara percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Pasti Tuhan berkati hidup kita. Pasti Tuhan tolong kehidupan kita. Karena Tuhan ingat engkau selalu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak sekedar. Kita tidak hanya sekedar duduk. Kalaupun ada orang katakan merayakan perayaan kelahiran Yesus. Bukan sekedar hanya seremonial. Ada banyak hamba Tuhan katakan rayakan. Jemaah jangan bayi terus. Kita juga harus jadi dewasa secara rohani. Amin saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara lihat saudara. Dalam Markus pasal 7 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di mana Tuhan mencela persekutuan.
di mana Tuhan mencela peribadatan. Dia katakan bahwa Tuhan mencela karena persekutuan itu adalah orang-orang yang munah. Kata anak muda, munah. Ada yang nama munah, sorry, munah? Enggak ada. Ya kan? Karena apa? Kenapa jadi munah, saudara? Karena punya motivasi, punya tujuan itu lain. Lain. Kita belajar untuk beribadah semewah, sehebat apapun, bukan menaikkan rating kita, popularitas kita. Ya, ada gereja-gereja lain sedang diprotes MC-nya. Jadi seakan-akan gereja itu jadi tempat penghiburan. Seakan-akan MC yang begitu hebat, musik yang begitu hebat. Saya pernah ibadah di satu tempat ibadah di gereja. Habis ibadah, puji Tuhan Pak Samuel, nanti bawa timmu habis ibadah, turun dari musik, duduk di depan. Ini permintaan saya. Dia keluar, dia rokok di luar. Mau main musik, masuk lagi main. Ya. Harus bisa bedakan. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara lihat, itu sebabnya waktu mereka berkumpul, Yesus katakan, kamu orang-orang muda. Ya. Dia katakan orang-orang munafik sebab ada tertulis, bangsa ini muliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya suka tantang, saya satu orang yang suka tantang. Ini ada hamba Tuhan, Banten, ada 3, 4, 5. Saya paling rada-rada sedikit takut, saudara. Makanya puji Tuhan tadi kalau bisa hilangkan itu PS, saudara. Saya bukan pastor. Cukup aja saya jadi pelayan. Pelayan hamba Tuhan, pelayan jemaat. Bawa nama hamba Tuhan itu berat sebetulnya. Bawa nama pendeta itu berat. Ya, berat. Jadi tuntutan bagi kita secara pribadi. Enggak mudah. Ya. Tuhan katakan percuma. Karena saudara suka dengar orang seminar. Hamba Tuhan paling banyak. Nanti Natal temanya. Integritas. Perkataan dan perbuatan itu harus sama. Waduh, ngeri saudara. Seminar berkali-kali tetap juga sama juga saudara. Berat saudara. Ambil tema. Itu saya kalau mau ambil tema Natal tiap tahun itu rada-rada berantem sama istri saya. Saudara gak percaya tanya. Saya bilang ini ambil tema ini jangan main comot. Satu hal yang sangat berat bagi kita. Tema itu gampang dimuat. Tapi pelaksanaan tema itu berat bagi kita. Haleluya dulu. Amin dulu. Haleluya dulu. Amin. Begitu. Enggak mudah. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dalam suratan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini satu tuntutan. Saudara baca ayat ini tuntutan saudara. Ya. Kalau kita, ya saudara, kita mungkin tahu ya lagu itu ya. Kecaplah dan betapa. Kalau kita tidak alami baiknya Tuhan, kebaikan Tuhan. Lantas kita cerita kebaikan Tuhan. Waduh, itu seperti orang jual obat. Ini obat tumbuh rambut 1 hari pakai 1 senti. 2 hari pakai 1 bulan gondrong. Begitu yang botak tahan napas. Begitu angin tiup dia punya topi, kepalanya botak. Gak apa-apa, saya sampaikan apa adanya. Amin. Amin.
Kalau kita tidak alami itu, bagaimana kita mau beritakan Tuhan sementara Tuhan panggil kita loh. Dan Tuhan tuntut, beritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan apa yang kita alami dalam hidup ini? Yang kita mau beritakan. Dunia sekarang tidak akan makan isapan jempol kita. Dunia semakin canggih. Segala-galanya semakin canggih. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Supaya kita alami perbuatan Allah dalam hidup kita. Dan kita dapat menceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain dapat percaya. Karena kita juga sudah alami. Amin. Karena kita juga sudah alami. 6 orang mau baptis di tempat saya selalu komplain, Tuhan, gereja GPD Exodus tidak pernah ada orang pindah gereja yang mau di tempat saya. Tapi kalau dari Ancung-Ancung Tancap, betah saudara. Sungguh betah saudara. Kemarin 6 orang itu baptis. Saya bilang beli Alkitab. Tiap minggu bawa Alkitab. Bawa. Dan biarlah Tuhan pakai kamu untuk jadi orang yang hebat. Di sini ada Bapak Herianto ada? Bapak Heri ada? Bapak Heri itu punya pengalaman dengan kami. Pernah bergabung. Bapak Heri awal percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Heri diberkati oleh Tuhan. Ya, waktu menyerahkan diri, baptis, menyerahkan sesuatu yang dia pegang. Hari itu Tuhan mulai pakai dan Tuhan berkati. Hari ini dia ada di Sekinah. Saya bilang melayani Tuhan lebih hebat lagi. Kalau kita tidak alami apa yang kita mau ceritakan. Sementara dunia sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akhiri karena waktu yang diberikan oleh saya. Saya tutup. Filipi pasal 2, 14 dan ayat yang ke-16. Dalam suratan Filipi kita lihat apa yang Paulus katakan saudara. Dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bercela sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahkan aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan dan sebagainya. Saudara lihat. Paulus katakan saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana Paulus pun katakan kepada jemaat Tuhan. Lakukan itu. Saudara, semua yang ada malam hari ini. Saudara yang terdaftar jadi anggota Sekinah. Sekinah itu saya tadi baca. Saya buka. Ada keluar apa arti Sekinah. Saudara yang ibadah Sekinah sudah pernah buka dan saudara sudah tahu apa arti Sekinah? Halo. Tanya itu Neng Google. Tanya nanti Neng itu kasih tahu sama saudara. Itu tempat atau tempat kemuliaan atau tempat hadirat Tuhan. Jadi saya katakan saya tidak salah ada di persekutuan Sekinah. Kita belajar agar supaya setiap kita beribadah menarik hadirat Tuhan. Narik Tuhan, minta Tuhan hadir. Agar supaya benar-benar persekutuan ini. Saya pun nanti satu waktu saya dengar. Persekutuan ini dapat menyatakan kemuliaan Allah. Mujizat Tuhan, karya Tuhan, kedahsyatan Allah. Supaya semakin banyak keluarga-keluarga muda boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih, dikatakan karena itu lakukan. Kita dipanggil untuk melakukan. Jangan duduk manis.
Oh biar dia aja. Kami kalau minta jemaat melayani, nggak bisa. Kami jawab, yang ada nggak mau. Yang ada nggak mau, bukan nggak bisa. Yang ada nggak mau. Setuju dengan saya, katakan amin. Ketahuan nih. Kalau diminta melayani, amin. Jangan bilang nggak bisa. Yang nggak ada tuh nggak mau, bukan nggak bisa. Nanti saudara diajar untuk jadi pelayan. Kalau udah bilang nggak bisa itu kunci mati itu saudara. Yang ada itu saudara nggak mau. Ya, lakukan tanpa bersungut-sungut. Terlebih apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang bengkok. Kita harus bercahaya jadi bintang. Paling tidak jadi bintang, amin saudara. Gak usah sombong jadi matahari, gak usah. Gak usah sombong jadi bulan. Tuhan bilang jadi bintang aja itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Saudara lihat itu perkataan yang terakhir. Dia katakan apa tadi saudara? Saudara akan diangkat dalam kemuliaan. Jadi bintang aja saudara. Gak usah sombong jadi matahari. Ada pendeta pikir dia mau jadi matahari. Tak bakar lu, gosong. Saya udah hitam begini jadi matahari tambah hitam. Ya kan? Jadi bintang aja saudara. Yang penting dapat menerangi kegelapan. Dengan perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit diri. Pemain musik tolong. Saya mau ajak saudara nyanyikan itu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi. Semua katakan Engkaulah Tuhan. Saudara akui dengan mulutmu. Tuhan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkau setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah. Terima kasih. Kalau malam hari ini Engkau datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berkuasa penuh atas hidupku. Amin. Haleluya. Hidupku belajar berserah kepada Tuhan. Saya mau katakan dari tempat ini. Kalau ada doa dalam hidupmu, ada pergumulan dalam hidupmu, ada sesuatu yang engkau ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu, katakan Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau berdaulat atas hidupku. Belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja di atas hidupmu. Supaya hidup kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Allah. Menjadi pemberita-pemberita perbuatan ajaib yang sudah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Berdaulat atas hidup. Haleluya.
Katakan dengan sungguh, Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Engkau Raja atas hidup kami. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Serah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji Tuhan. Kita diam sejenak. Haleluya. Berita firman yang barusan kita dengar, biarlah itu memperbaiki karakter kita, diri kita. Kalau memang kita ada seperti contoh-contoh yang dipaparkan, kita bertobat dan kita minta Tuhan, kami ingin lebih hari lebih baik lagi. Kami ingin lebih hari lebih serupa dengan gambaran Kristus ketika kami diciptakan. Oh haleluya. Supaya perjalanan hidup kita tidak sia-sia. Tujuan yang pasti itu kita akan sampai. Makasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Haleluya. sebagai cermin yang boleh menyadarkan kami bahwa masih banyak kekurangan di dalam diri kami yang harus diperbaiki Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Kau berkati Bapak Pendeta Yoslino yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mengingatkan kami keluarga Shekinah. Supaya kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kami tidak menajiskan diri kami dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi kami boleh belajar melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun dia melayani, khususnya penggembalaannya Tuhan. Engkau berkati suami istri dengan Ibu Dian, lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih buat 6 orang yang sudah dibaptis, sungguh sorga bersorak-sorai. Ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Shekinah Tuhan. Sebagai keluarga muda penuh dengan perjuangan hidup. Bagaimana untuk bertahan, baik dalam kesucian, baik di dalam ekonomi. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami semua. Malam ini kami berdoa buat Bapak Jauguan Kiat, papinya Riki. Di dalam nama Yesus Engkau jamah dan sembuhkan dia, kuatkan dia Tuhan. Supaya Papi Riki boleh sehat kembali, boleh beribadah kembali. Kami berdoa buat Merni yang ada di Pineng. Untuk menjalankan kelanjutan daripada pengobatannya. Kiranya Engkau lindungi selama di Pineng dan biarlah pengobatan-pengobatan yang diterimanya itu boleh menyempurnakan kesembuhannya. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan Merni.
Kami berdoa buat Erlina, cicinya daripada Gary, yang juga berjuang melawan kanker. Tuhan, Engkau tolong supaya Erlina juga dikuatkan dan menemukan jalan keluar untuk pengobatan yang tepat. Kalau Tuhan memimpin, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melaksanakan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lino. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati yang memberi dengan tulus, tangan-tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mohon semua ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus itu. Haleluya, amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga umpanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hei, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, baring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hei, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terima kasih buat persembahan saudara, Tuhan memberkati. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menyembuhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Kami punya Tuhan Allah Yesus Kristus. Engkau Allah yang hebat bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hidup kami selalu dipegang oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Membawa kami setiap waktu, setiap saat. Dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan biarlah Bapa di surga, semua kami kembalikan untuk hormat pujian bagi Engkau Tuhan. Akhir ibadah persekutuan Sekinah malam hari ini, kami sudah naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebagai rasa syukur kami, terima kasih kami yang tidak dapat kami balas akan kepada Tuhan. Akan segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan kami pakai bibir mulut kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman dalam hati kami Tuhan. Bentuklah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Agar supaya hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa buat persekutuan Sekinah ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap tolong persekutuan ini dari waktu ke waktu terus berjalan dengan visi misi yang baik dan benar. Menangkan banyak jiwa, keluarga-keluarga muda dibawa kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah semakin banyak keluarga-keluarga yang dimenangkan bagi Tuhan. Agar supaya dapat menopang kebenaran firman Allah. Menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pakai semua pengurus Sekinah yang ada. Ibu Nila, Bapak Samuel. Bahkan mungkin pengurus-pengurus yang lain yang tidak kami sebutkan. Pakai mereka Tuhan. Hikmat, marifat, kemampuan, kesanggupan Tuhan berikan kepada mereka. Menjadi tanggung jawab mereka terhadap pelayanan ini Tuhan. Agar supaya semua untuk kemuliaan bagi Engkau. Bahkan semua anggota Sekinah yang ada juga Tuhan. Taruh roh yang sama. Untuk kami tunduk di hadapan Engkau. Saling membangun, bekerja bersama-sama. Mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka akan menghadapi Natal. Tuhan Yesus yang tolong semua persiapan yang sudah disiapkan dengan baik. Segala rencana yang sudah direncanakan dengan baik. Malam ini kami sehati kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Agar supaya perayaan Natal Sekinah nanti Tuhan, kami dapat melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah ibadah perayaan Natal. Sehingga kami semua boleh dipuaskan Tuhan dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam ini berkati semua yang ada. Pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati dan berkati. Agar supaya kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Ada pada kehidupan kami semua. Jaga lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berjalan kaki berkendaraan. Tibakan dengan segala selamat. Dan biarlah kami dapat tiba di rumah dan sepanjang malam ini kami boleh beristirahat dengan bersama keluarga kami. Bangun esok pagi menyongsong hari yang baru. Berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami akhiri ibadah malam hari ini penuh dengan ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita semua pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.